Whooped it. Bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep. Bitch, I'm about my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in a two-seat. Swagged out, from Italy, bringing them gas out. I still got some racks stuffed in the trap house. Off the 42, I'm blowing her back out. I'm back on my bullshit, spin back with a full clip. They say I'm moving ruthless, and my shooters, they shooting. I won't take it, they roof, Chris. I get the breeze, then it's adios. If I'm with the trees, then she... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Pramesti Regita dengan NIM 2019-210399. Pada kali ini, saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 7 berkesempatan untuk mempresentasikan materi dari minggu kelima, yaitu mengenai benefit produk dan strategi penetapan harga produk bank konvensional, yaitu tepatnya pada Bank Permata Produk Tabungan Permata KPR Bijak. Baik, langsung saja. Sebelum melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan mengenai pengertian produk. Menurut Kittler dan Killer, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Sedangkan menurut Ciptono, produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuh kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Termasuk dalam perbankan. Bank mempunyai dan menawarkan berbagai jenis produk. Salah satunya yaitu pada Bank Permata yang menawarkan produk tabungan KPR Bijak. Setiap produk tentunya memiliki benefit masing-masing. Menurut Kotler, ada 5 tingkatan produk, yaitu core benefit, basic benefit, expected benefit, augmented benefit, dan potential benefit. Kelima hal tersebut sangat penting dalam membantu memasarkan suatu produk. Berikut penjelasan 5 tingkatan produk menurut Kotler. Yang pertama yaitu core benefit atau nilai manfaat inti, yaitu manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen atau nasabah. Produk Permata KPR Bijak pada dasarnya memiliki manfaat untuk membantu orang dalam meringankan proses pembelian atau kepemilikan rumah tinggal, khususnya bagi kalangan milenial. Yang kedua yaitu ada basic product atau produk dasar umum, yaitu bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera, misalnya berupa kualitas, ciri khas, merek, dan kemasannya. Produk dasar yang disediakan Permata KPR Bijak untuk menunjang manfaat intinya yaitu ada fasilitas auto debit, sehingga nasabah tidak perlu khawatir apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Kemudian adanya kebebasan bertransaksi menggunakan semua layanan Permata Bank. Dan didukung adanya Permata Mobile X yang dapat digunakan nasabah dari berbagai kalangan untuk mempermudah dalam proses transaksi. Yang ketiga ada expected product atau produk ekspektasi harapan, yaitu serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat membeli suatu produk. Nasabah produk Permata KPR Bijak mengharapkan keadaan di mana dalam bank yang bersih dan nyaman, pelayanan yang ramah dan jujur, kualitas hasil yang maksimal dengan budget yang telah tersedia, ketepatan dan kecepatan dalam menyelesaikan suatu kendala atau masalah yang dialami oleh nasabah, serta penawaran yang dijanjikan oleh pihak bank di awal benar-benar akan terpenuhi dan dapat dirasakan oleh nasabah. Yang keempat ada augmented product atau nilai tambah produk, yaitu sesuatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh perusahaan atau bank dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Produk Permata KPR Bijak merupakan produk KPR
sekaligus rekening tabungan pertama di Indonesia. Dengan Permata KPR Bijak, nasabah bisa mendapatkan bunga serendah yang diinginkan, bahkan bisa sampai 0%. Selain itu, nasabah juga dapat mengatur waktu pelunasannya, sehingga keinginan untuk membeli rumah sendiri dapat dengan cepat terpenuhi dan menjadi kenyataan. Dan yang kelima yaitu ada potensial produk atau produk berpotensi, yaitu segala kemungkinan peningkatan dan perubahan yang mungkin akan dialami oleh produk atau tawaran pada masa yang akan datang. Produk tabungan Permata KPR Bijak bertagline sinergi fasilitas KPR dengan tabungan yang menguntungkan. Di mana adanya keringanan bunga Permata KPR Bijak bisa diringankan bila nasabah menambah saldo tabungan. Nasabah dapat menikmati bunga hingga 0% dengan menambah saldo tabungan, serta terdapat biaya ringan dan potongan bunga sampai dengan 1,25% dari bunga normal setelah masa fix dengan Permata KPR Payroll. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai benefit tabungan. Benefit adalah manfaat yang didapatkan oleh nasabah ketika membeli suatu produk. Benefit umum dari tabungan yaitu untuk menciptakan kondisi keuangan yang sehat serta siap sedia ketika dalam keadaan darurat. Dari beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa benefit dari tabungan Permata KPR Bijak ini yaitu yang pertama fleksibel, yaitu di mana nasabah dapat bebas mengatur waktu pelunasannya sesuai tabungan dan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua ada bunga rendah. Nasabah akan mendapatkan bunga yang serendah mungkin yang diinginkan, bahkan hingga sampai 0%, hanya dengan menambah saldo tabungan. Nasabah Permata KPR Bijak dapat diringankan dengan beban bunga KPR yang relatif kecil hanya dengan menambah saldo tabungan. Yang ketiga ada ekonomis. 75% saldo tabungan diperhitungkan sebagai pengurang pokok pinjaman, sehingga nantinya dapat dikatakan ekonomis untuk pengeluaran maupun dalam menabung. Yang keempat, ada bebas transaksi. Nasabah Permata KPR Bijak dapat bebas bertransaksi dengan semua layanan Permata Bank. Dan yang terakhir, memudahkan dalam proses pembelian rumah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dewinta Afni Rahmawati dengan NIM 2019-210300. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi penetapan harga pada Bank Permata. Keberhasilan perusahaan pada bidang terkait dengan keberhasilannya dalam menentukan produk yang tepat, harga yang layak, dan saluran distribusi yang baik, serta promosi yang efektif. Nah, bauran pemasaran yaitu terdiri dari produk, harga, tempat, serta promosi yang ditetapkan oleh PT Bank Permata. Adapun komponen-komponen dalam strategi penetapan harga ada 5. Yang pertama ada produk. Nah, produk KPR kedua dari Bank Permata adalah Permata KPR Bijak. KPR ini dapat pula dipakai menjadi rekening tabungan yang ditawarkan dengan kesempatan bunga sampai 0%. Caranya dengan menambah saldo di tabungan. Produk ini mensinergikan tabungan dan KPR yang memberikan keleluasaan pada nasabah untuk mengatur jangka waktu dan bunga cicilan sesuai dengan kemampuan finansial nasabah. Selain itu, memberikan suku bunga yang kompetitif. Dan produk Permata KPR Bijak ini juga memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang pertama fleksibel. Fleksibel dalam hal ini yaitu bebas mengatur waktu pelunasan sesuai dengan tabungan dan juga kemampuan. Yang kedua, bunga rendah. Nasabah mendapat kesempatan menentukan besarnya bunga yang diinginkan bahkan hingga 0%. Yang ketiga, beban bunga ringan. Nasabah dapat meringankan beban bunga dengan menambah saldo tabungan. Yang keempat, ekonomis.
75% saldo tabungan akan diperhitungkan sebagai pengurang pokok pinjaman. Yang selanjutnya yaitu bebas transaksi dengan semua layanan Permata Bank. Yang selanjutnya yaitu komponen yang kedua ada harga atau price. Permata KPR Bijak merupakan program yang dikeluarkan oleh PT Permata Bank Indonesia sejak awal tahun 2017 dan seluruh ketentuan dan kebijakan ditentukan oleh PT Bank Permata Indonesia. Hingga saat ini kebijakan tersebut tidak dapat berubah. Nah, pada produk ini jumlah pinjaman minimal yaitu sebesar 100 juta hingga jumlah pinjaman maksimal yaitu sebesar 10 miliar. Dengan jangka waktu pinjaman minimal 0 tahun dan jangka waktu pinjaman maksimal 20 tahun. Komponen yang ketiga yaitu tempat atau place. Aspek lokasi berhubungan dengan perusahaan harus memiliki tempat tetap dan melakukan operasi. Nah, PT Bank Permata Indonesia, cabang Surabaya di Tunjungan, Surabaya, alamat Jalan Tunjungan nomor 52, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan nomor kode pos 60273 dengan nomor telepon 031 531 5500. Lokasi yang ditempati oleh PT Bank Permata Indonesia. Cabang Tunjungan Surabaya dari segi letaknya sangat strategis, secara akses cukup dekat dengan perusahaan-perusahaan ataupun dekat dengan jalan raya. Yang selanjutnya yaitu promosi atau promotion. Saat ini, PT Bank Permata Indonesia Cabang Tunjungan Surabaya telah menetapkan beberapa strategi untuk mengkampanyekan produk agar mudah diterima oleh target pasarnya. Nah, berikut ini merupakan beberapa strategi Bank Permata untuk mempromosikan program Permata KPR Bijak. Yang pertama ada iklan. Iklan yang telah dilakukan oleh Bank Permata Cabang Tunjungan Surabaya dalam program Permata KPR Bijak antara lain melalui media cetak, iklan media elektronik, iklan media sosial, brosur poster, website, logo, simbol, dan juga aplikasi. Nah, yang kedua melalui acara. Nah, acara yang telah dilaksanakan oleh Bank Permata melalui program Permata KPR Bijak antara lain melalui sponsorship dan juga acara seminar. Yang ketiga, melalui hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat adalah berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau masing-masing dari produknya. Komunikasi pemasaran melalui hubungan masyarakat yang sudah dilaksanakan oleh Bank Permata yaitu melalui program Permata KPR Bijak antara lain melalui seminar, konten di akun YouTube Bank Permata. Yang selanjutnya melalui pemasaran langsung. Nah, pemasaran langsung yang sudah dilaksanakan oleh Bank Permata melalui program Permata KPR Bijak yaitu melalui telemarketing, email, internet, dan juga yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu proses. PT Bank Permata Indonesia memberikan proses sederhana tetapi efektif bagi calon nasabah yang akan membuka tabungan Permata KPR Bijak. Antara lain, yang pertama ada usia. Nah, usia minimum dalam membuka tabungan Permata KPR Bijak yaitu sekitar umur 21 tahun serta usia maksimum yaitu 55 tahun dan pengusaha maksimum 65 tahun di akhir masa kredit. Yang kedua, saat mengajukan statusnya perorangan bukan badan usaha. Yang ketiga, jumlah pinjaman minimal sebesar 100 juta rupiah. Jangka waktu pinjaman minimal 0 tahun, jumlah pinjaman maksimal sebesar 10 juta, jangka waktu pinjaman maksimal 20 tahun, periode suku bunga tetap maksimal 2 tahun, dan juga biaya administrasi bulanan 20.000 per bulan, biaya administrasi bulanan khusus nasabah payroll gratis. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wardah Fatimah dengan NIM 2019-21005. Baik, saya akan mempresentasikan perbandingan antara produk tabungan Permata KPR Bijak dengan KPR BTN. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan alasan perbandingan produk Permata KPR Bijak dengan KPR BTN. Dan yang pertama dalam hal produk ya, KPR Permata Bijak ini menawarkan kesempatan bunga sampai dengan 0%. Nah, sedangkan bunga pada KPR BTN mencapai 8,49%. Dan yang kedua, pada KPR BTN ini tidak memiliki biaya administrasi. Nah, sedangkan pada Permata KPR Bijak memiliki biaya administrasi sebesar 20.000 per bulan. Permata KPR Bijak adalah kredit kepemilikan rumah dari Bank Permata.
untuk keperluan pembelian rumah dari developer ataupun non-developer. Nah, baik untuk pembelian rumah baru ataupun second ya. Nah, pembelian rumah belum jadi ataupun in the end maupun take over kredit dari bank lain. Macam-macam keuntungan ya. Yang pertama, bunga KPR bisa diringankan bila menambah saldo tabungan. Dan selanjutnya waktu pelunasan fleksibel sesuai dengan tabungan dan kemampuan. Bisa juga mendapatkan bunga rendah sampai 0%. Dan saldo tabungan sebesar 75% diperhitungkan sebagai pengurang pokok pinjaman dalam perhitungan bunga KPR. Dan semakin besar saldo tabungan, semakin kecil juga beban bunga KPR. Dan KPR Anda kalau lunas lebih cepat dan bebas transaksi apapun dengan menggunakan semua layanan dari Permata Bank. Syarat umum dari Permata KPR Bijak ini, yang pertama warga negara Indonesia, dan yang kedua usia saat mengajukan minimal 21 tahun dan wajib melengkapi persyaratan administrasi saat mengajukan statusnya perorangan bukan dari badan usaha. Dan proses pengajuan KPR Permata Bank sendiri terbilang cukup cepat dan aman, yakni proses KPR terbilang cepat selama 5 hari dengan masa pembiayaan hingga jangka waktu 20 tahun tentunya, dengan angsuran ringan dan terjangkau. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan KPR BTN ya. KPR BTN merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memiliki rumah idaman dengan cepat. Proses pembelian rumah yang dibeli secara kredit ini bisa dilakukan melalui PT Bank Tabungan Negara atau bisa kita sebut Bank BTN. Dan untuk bisa melakukan proses kredit rumah di Bank BTN ini, meskipun ya harus mengumpulkan ketentuannya terlebih dahulu. Nah, selain itu jangan lupa kita untuk memeriksa tingkat bunga terlebih dahulu, biaya yang mesti dibayarkan, serta keunggulan yang dimiliki oleh KPR tersebut. Nah, produk KPR BTN ini paling populer terbagi menjadi 2 jenis, yaitu BTN Platinum dan kredit kepemilikan rumah BTN subsidi. Dan yang pertama KPR BTN Platinum ya. KPR BTN Platinum kredit kepemilikan rumah. BTN Platinum merupakan jenis kredit kepemilikan rumah yang disediakan untuk keperluan membeli rumah impian. Yang pertama, pembelian rumah dapat dilakukan melalui developer maupun non-developer, baik itu rumah baru ataupun rumah second, rumah siap huni ataupun belum jadi, serta rumah take over kredit dari pihak bank lain. Dan ada keuntungan dari KPR BTN Platinum ini. Yang pertama, platform kredit kepemilikan rumah BTN bebas, jangka waktu panjang yaitu sampai dengan 25 tahun, memiliki suku bunga kompetitif sehingga tidak membebankan kreditur. Proses pengajuan dapat dilakukan secara cepat dan mudah, memiliki asuransi jiwa dan kebakaran yang diberikan oleh Bank BTN, dan Bank BTN sudah bekerja sama dengan banyak developer, sehingga bisa menemukan rumah impian. Dan ada pun syarat ya, yang pertama warga negara Indonesia, minimal usia 21 tahun dan sudah menikah, bekerja sebagai karyawan wira swasta maupun profesional, lama bekerja atau usaha minimal 1 tahun, usia tidak melebihi 65 tahun, dan pemohon KPR diwajibkan untuk menutup asuransi jiwa dan kebakaran. Pemohon harus bersedia menandatangani perjanjian kredit, dan angsuran akan dibayar menggunakan sistem auto debit dari rekening pemohon yang bersangkutan di Bank BTN. Dan yang kedua ada kredit pemilik rumah BTN subsidi, merupakan
suatu program untuk mendapatkan kepemilikan rumah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Dan program ini ditunjukkan untuk para masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, sehingga bisa memiliki sejumlah keunggulan seperti suku bunga rendah dan cicilan ringan agar bisa membeli rumah. Dan ada pun juga keuntungan dan syarat umum. Yang pertama, saya akan menjelaskan keuntungan. Yang pertama, kredit kepemilikan rumah BTN subsidi ini menawarkan pembayaran uang muka ringan, yaitu hanya sebesar 1% saja. Dan suku bunga yang terdapat pada KPR ini bersifat tetap, yaitu berada pada angka 5%. Jangka waktu yang diberikan pada jenis KPR ini cukup lama, yaitu hingga 20 tahun. Dan khusus melalui produk KPR ini mendapatkan resmi angsuran dan PPN. Nah, KPR subsidi ini sudah bekerja sama dan memiliki relasi luas dengan para developer. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bagus Rido Firmansyah dengan NIM 2019-210461. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya dan saya akan menjelaskan materi tentang strategi pengembangan produk. Pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada, dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk tersebut. Strategi tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi metode pengembangan produk baru, tetapi juga untuk pengembangan produk lain. Strategi ini dibutuhkan agar produk yang akan dikembangkan tetap bisa menarik perhatian konsumen, serta bisa dapat menarik konsumen baru. Dalam buku Marketing Management tahun 2016, karya Philip Kotler dan Kevin Keller menjelaskan bahwa ada 5 jenis strategi dalam pengembangan produk, yaitu yang pertama, memperbaiki produk yang sudah ada. Yang kedua, memperluas lini produk. Yang ketiga, menambah produk yang ada. Dan yang keempat, meniru strategi pesaing. Dan yang terakhir yaitu kelima, serta menambah lini produk baru. Sementara itu, menurut Fandi Cipiono, ada 3 strategi dalam pengembangan produk, yaitu yang pertama, strategi peningkatan kualitas. Yang kedua, strategi peningkatan kecepatan, ketepatan pelayanan terhadap konsumen. Nah, yang ketiga, strategi peningkatan keistimewaan produk. Nah, dari 3 strategi ini, strategi yang ketiga yaitu peningkatan keistimewaan produk. Nah, keistimewaan produk ini terdiri atas 4 unsur. Unsur yang pertama yaitu kualitas bahan baku yang dipakai. Yang kedua, keanekaragaman. Yang ketiga, kenyamanan pemakai bagi penggunanya. Yang keempat, strategi peningkatan gaya produk. Nah, strategi ini merujuk pada peningkatan nilai tampilan dari suatu produk, seperti pemilihan warna yang tepat, rancangan desain yang bagus, serta bentuk kemasan yang menarik. Nah, selanjutnya, strategi pengembangan produk tabungan dari KPR bijak. Nah, KPR sekaligus rekening tabungan yang menawarkan kesempatan untuk menikmati bunga hingga 0% dengan menambah saldo tabungan. Dapatkan biaya ringan dan potongan bunga sampai dengan 1,25% dari bunga normal setelah masa fix dengan permata KPR Payroll. Nah, strategi pengembangan produk tabungan KPR bijak. Yang pertama, strategi peningkatan kualitas. Di sini KPR bijak meningkatkan kualitas dari tabungan KPR bijak, salah satunya yaitu bebas atur waktu pelunasan sesuai tabungan dan kemampuan dari nasabah. Yang kedua yaitu strategi peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan terhadap konsumen atau terhadap nasabah. Strategi peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan terhadap nasabah dari
KPR bijak Permata Bank, yaitu bebas bertransaksi dengan semua layanan Permata Bank seperti Permata Mobile, Permata Net, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu strategi peningkatan keistimewaan produk. Strategi peningkatan keistimewaan produk salah satunya yaitu beban bunga ringan. Nah, di sini ringankan beban bunga KPR dengan menambah saldo tabungan dari nasabah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If I'm with the trees, then she